bisa digabung sebenarnya. Ada yang bilang kenapa sampai 40 itu untuk akomodasi partai politik yang mengusung Pak Prabowo Gibran itu gimana? Tapi itu artinya bukan lagi kabinet kerja namanya, bukan second kabinet, tapi kabinet yang lebih sangat politis. Kalau Bapak lihatnya begitu juga? Ya tentulah kalau hanya karena dimaksud hanya untuk mengakomodir berarti lebih politis. Itulah pendapat Yusuf Kala yang mengatakan bahwa dengan 40 kursi di kabinet Prabowo Gibran itu adalah hanya sebagai bentuk politis, bukan sebagai kabinet kerja. Ya, Yusuf Kala menyinyiri mengenai susunan kabinet Prabowo Gibran yang direncanakan 40 kursi. JK mengomentari mengenai 40 kabinet di Prabowo Gibran. Namun demikian diam saja ketika Anies membuat TGUPP menjadi 74 orang. Padahal sebelumnya pada zaman Jokowi hanya 7 orang. JK. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki gagasan berbeda soal tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUPP. Ya. Pada era Gubernur Jokowi, TGUPP hanya bertugas memberikan masukan untuk percepatan pembangunan dan mengawal program-program prioritas gubernur agar bisa terlaksana. Konsep yang berbeda diterapkan oleh Gubernur Anies. Ada 6 perbedaan diantaranya dari sisi anggaran, kemudian status personel, kemudian tugas, hingga sumber dana yang akan digunakan. Sebelumnya kami akan mengajak Anda untuk memperlihatkan kepada Anda bagaimana komposisi TGUPP dari periode-periode sebelumnya. Ini TGUPP sendiri dibuat pada zaman pemerintahan atau era pemerintahan Gubernur Joko Widodo. Jumlahnya hanya 7 orang dari zaman ke zaman ya. Pertama Jokowi sendiri membuat TGUPP pada tahun 2015 dengan anggota 7 orang, kemudian meningkat di zaman Gubernur Basuki Cahayapurnama menjadi 9 orang, kemudian meningkat lagi di zaman Jarod Saiful Hidayat 13 orang, dan akhirnya meningkat berkali-kali lipat menjadi 74 orang pada era pemerintahan Anies Baswedan. Ya, pada masa pemerintahan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta, TGUPP itu mencapai 74 orang dan dengan anggaran yang sangat besar. Berbeda jauh ketika Pak Jokowi menjabat gubernur hanya 7 orang. Dan pada saat Basuki Cahayapurnama hanya 9 orang, kemudian pada saat ada Jarod Saiful Hidayat 13 orang, dan yang lebih parah lagi, ya Anies Baswedan mencapai 74 orang. Aduh, Anies. Tapi Pak JK diam saja. Aduh. Andre Rosiade adalah politisi Gerindra yang mengusung Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Namun demikian juga menyayangkan kenapa TGUPP begitu banyak sekali sampai 74 orang dan itu orang dalam semua. Hampir 74 orang. Dan isinya siapa? Ordalnya Mas Anies, pengangkatan anggota TGUPP, siapa ordal Mas Anies? Pipin, bagaimana ini? Mas Anies nggak bersih kok dari orang dalam. Pertama, ada nggak keluarganya Pak Anies yang ketika menjabat sebagai gubernur menjadi pejabat di DKI? Saya pastikan tidak ada. Jadi kriteria orang yang bergabung di TGUPP, bahkan ya di tim pemenangan sekalipun, Mas Anies Baswedan itu sangat selektif. Jadi merit system itu ditegakkan, tidak hanya dalam pengelolaan sebagai gubernur ketika di DKI Jakarta, bahkan ketika penyusunan. Bagaimana Anda lihat timnas yang dipimpin oleh Pak Syaugi tadi yang disampaikan Bang Andre untuk menyerang balik, ya memang lebih baik sebetulnya menjadi refleksi bagi kita. Warga Jakarta begitu gemas sekali dengan Anies Baswedan terkait ya TGUPP, tim percepatan pembangunan pemerintahan DKI Jakarta oleh Anies Baswedan yang mencapai 74 orang, dan ini bikin geram warga Jakarta. Satu yang menyedot perhatian dan juga kegemasan warga Jakarta adalah nasib orang-orang yang nggak jelas yang masuk dalam pasukan Anies bernama TGUPP. Pernah dengar kan? Kenapa nggak jelas? Ya karena seolah keberadaannya itu disembunyikan. Hanya 1-2 yang cuma aktif di sosial media, tapi gajinya bikin geleng kepala. Dan jumlahnya nggak 1-2 loh, tapi pernah sampai hampir 70 orang. Buruknya kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dibuka oleh anggota TGUPP-nya. Ya, kemungkinan TGUPP-nya Anies Baswedan itu tidak menyangka ya akan terpeleset. Padahal maksudnya sih ingin memuji kinerja dari Pemprov DKI Jakarta. Tetapi ia malah menunjukkan ketidakbejusannya memimpin Jakarta. Terbukti tingkat kemiskinan Jakarta capai level tertinggi dalam 20 tahun terakhir, sehingga butuh subsidi makanan hingga 1 juta warganya. Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP
DKI Jakarta resmi bubar bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI pada hari ini Minggu 16 Oktober. Anggota PP biasanya mengikuti jabatan politik gubernurnya jika gubernur selesai masa tugasnya ya, tim gubernur juga selesai. Ujar Tatak melalui pesan singkat Minggu 16 Oktober 2022. Ia mengunggah momen perpisahan TGUPP yang telah bekerja bersama selama 5 tahun belakangan. Tatak menyampaikan bahwa TGUPP selama ini bekerja dalam diam saat membantu gubernur mewujudkan janji-janjinya. Di belakang dalam senyap membantu gubernur realisasikan janji-janjinya untuk warga Jakarta, tulis Tatak. Tatak turut mengunggah wajah para anggota TGUPP yang merayakan perpisahan mereka. Tak hanya itu, ia juga menyertakan gambar sebuah buku mengenai kinerja TGUPP selama Anies duduk di kursi pemerintahan. Buku itu, kata dia, bakal segera terbit dalam waktu dekat dan diharapkan bisa menjadi pedoman bagi kepala daerah yang juga memiliki tim TGUPP seperti itulah TGUPP di zaman Anies Baswedan yang mencapai 74 orang, di mana begitu besar anggarannya dan ya hampir tidak bisa dilihat hasil daripada kerjanya TGUPP. Ya, banyak warga Jakarta yang menyayangkan kenapa begitu dana besar terserap untuk membayar gajian dari petugas ataupun TGUPP Anies Baswedan yang mencapai 74 orang. Dan tugas TGUPP Anies Baswedan tidak jelas dan diakui oleh petugas TGUPP. Tugasnya apa sih? Hanya main-main saja. Ya, inilah namanya Mata Paskalina, putri asli Papua yang akhirnya menjadi TGUPP di saat Gubernur Anies Baswedan. Kak Paskalina. Ya, halo, saya Pascal. Asik. Kak, ini dulu ceritanya sedikit dong. Ini jangan mundur-mundur gitu, kayak takut gitu. Grogi. Oh, enggak diapa-apain. Okay. Ini kenapa dulu bisa ikut tim TGUPP Pak Anies waktu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta? Oke, jadi saya ikut di tim TGUPP, tim untuk percepatan pembangunan itu waktu sebelum lulus kuliah. Nah, itu punya kenalan kan. Akhirnya sudah kirim CV, akhirnya diwawancara. Ini masuk deh. Yang wawancara siapa? Pak Anies langsung buat? Enggak, yang wawancara langsung, yang wawancara Pak Dedi ada namanya. Pak Dedi. Terus kakak ini di TGUPP tugasnya ngapain nih? Oke, tugas saya sebenarnya cuman main-main saja sih sebenarnya. Main-main? Iya. Main-main ya. Perbandingan gaji TGUPP di zaman Ahok dan di zaman Anies. Ya, di zaman Ahok ada 15 orang TGUPP dengan anggaran 2,3 miliar rupiah yang bertugas adalah untuk memperbaharui dan menganalisa program strategi serta mengawasi kinerja kepala dinas. Ya, sedangkan staf ahli adalah 40 orang dibiayai dari operasional gubernur begitu ya. Jadi bukan masuk anggaran di APBD tapi adalah merupakan uang dinas ya. Sedangkan di zaman Anies Baswedan berjumlah 74 orang dan 40 orang staf ahli. Dengan anggaran adalah berapa kali lipat ini ya? 28,5 miliar rupiah. Ini fungsinya adalah mencakup 5 bidang, yakni percepatan pembangunan, pencegahan korupsi, harmonisasi regulasi dan pengelolaan pesisir serta ekonomi.